Bung Karno itu tidak cinta siapa-siapa, juga tidak istri-istrinya yang dia tulisi masing-masing dapat surat romantis. Bung Karno itu hanya cinta dirinya sendiri dan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan interview sosok yang sangat fenomenal, hidup dalam 3 zaman, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dan beliau sangat paham betul mengenai isu yang akan kita bahas ini, komunisme dan PKI, dan juga tentu saja isu tentang politik militer di Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Salim Said. Apa kabar, Prof? Baik. Begini ya, Prof. Ini Sobat RH sekalian, ini ada, jadi agak susah juga menghubungi Prof. Salim Said ini. Akhirnya kita bertemu di sini, tidak di tempat saya, tidak di Prof. Salim Said, dan tidak juga di Zoom meeting ya. Kalau di Zoom nanti takutnya up and down koneksinya. Prof, kita ngomong tentang PKI, Prof ya? Boleh. Nah, tentang PKI. Dan harus frankly speaking, Prof ya. Ada yang mengatakan ini karangan aja kalau PKI itu yang terlibat dalam G30 PKI. Skenario banyak katanya. Ada yang mengatakan ini Pak Harto sendiri yang bikin, ada yang bilang ini skenario Bung Karno, ada yang bilang ini adalah konflik internal Angkatan Darat. Nah ini bagaimana, Prof? Karena ini untuk Ya macam-macam memang. Ya. Misalnya saya tahun 70 di Amsterdam itu mewawancarai Profesor Wertheim. Wertheim ini ahli Indonesia. Wertheim. Ya. Sosiolog. Ya. Dia itu berpendapat terkenal dengan teorinya missing link. Missing link itu ada sesuatu yang terputus. Ya, kayak teori Darwin ya, kalau di dalam biologi itu missing link gitu. Ya, rantai terputus. Jadi dan dia mengatakan Soeharto itu terlibat. Oke. Itu satu teori. Nah, kalau Anda sebut Cornell paper, itu teori yang dia pakai. Gestapo terjadi karena ada pemberontakan perwira muda kepada perwira senior mereka. Yeah. Oke. Apalagi ada teori apa lagi? Ada teori CIA. Bahwa itu peranan CIA. Entah apa lagi teori-teori lain. Tentu saja yang sangat dominan di Indonesia adalah keterlibatan PKI. Gitu. Dan sebagainya. Menurut saya, teori-teori itu biarlah diuji oleh sejarah. Mana di antara teori-teori itu yang benar, atau ada yang setengah benar dan sebagainya. Saya sendiri punya pendapat yang didasarkan kepada
pengalaman dan pengamatan saya. Saya sebelum Gestapo itu sudah bekerja sebagai wartawan harian Angkatan Bersenjata. Harian Angkatan Bersenjata. Ya, itu punya Kemhan. Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kenapa ada koran Angkatan Bersenjata? Itu karena koran-koran yang tidak disukai oleh PKI, tidak disukai oleh Soekarno itu diberedar, ditutup, berangus, Jadi termasuk koran Masumi Abadi itu ya? Oh, itu lebih dulu sudah dihabisi. Jadi tentara berpikir harus ada koran lain. Ada 2 koran yang dipunyai tentara waktu itu atau associated dengan tentara, yaitu Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Berita Yuda itu 80-an awal masih ada itu ya? Lah Berita Yuda itu punya Angkatan Darat. Sedangkan Angkatan Bersenjata ini punya Hankam. Waktu itu kepalanya di Hankam itu kan masih Jenderal Nasution. Pemimpin koran itu Brigadir Jenderal Sugandi. Jadi saya anak buah langsung Sugandi. Nah, Sugandi itu punya kebiasaan seminggu sekali mengadakan briefing politik kepada kita-kita yang bekerja di kalangan Angkatan Bersenjata, koran Angkatan Bersenjata. Jadi perkembangan itu dia ceritakan kepada kita. Nggak tahu apakah itu polisi umum atau itu lebih banyak inisiatif pribadi Pak Gandhi. Jadi kita ngikuti perkembangan. Dan kebetulan secara pribadi saya dekat dengan beliau. Jadi kami berdua suka ngobrol, tukar-menukar info. Nah, sebagian cerita Sugandi itu kan sudah disiarkan. Sugandi itu Min Sugandi itu ya? Iya, itu suami dan ibu Min Sugandi almarhumah. Sudah dua-duanya sudah almarhum. Anak mereka, anak menantu mereka itu Letnan Jenderal Suyono Kasum Abri. Suyono ya. Sudah pensiun. Kasum lama ya. Jadi saya mengikuti perkembangan baik dari briefing Pak Gandhi, percakapan dengan Pak Gandhi, soal-soal Soekarno itu saya banyak dengar dari Pak Gandhi, dan juga saya waktu itu bagian dari jaringan yang kalau nama kerennya bisa disebut jaringan bawah tanah, tapi sebenarnya yang kita kerjakan tukar-menukar info saja. Jadi grup kami itu suka berkumpul di rumah almarhum Wiratmo Sukito. Orang tokoh politik tuh, Wiratmo Sukito. Iya, dia filosof. Intelektual terkemuka pada zaman itu. Dia ini kan orang Katolik, kemudian kawin masuk Islam. Nah, sebagai orang Katolik, dia dekat dengan Pater Beek. Saya selalu dengar cerita tentang Pater Beek, kegiatannya dari Wiratmo. Nah, jadi ada gerakan orang Katolik, kemudian sekarang later on bentuknya CSIS. Jadi orang-orang ini punya persiapan gerakan, punya orang-orang yang dilatih untuk menjadi aktivis melawan PKI kalau PKI menang. Waktu itu sudah ada ketakutan. PKI akan menang karena PKI didukung oleh Bung Karno. Nah, itu perlu dijelaskan. Bung Karno itu bukan komunis, tapi mendukung PKI. Mendukung PKI karena meyakini konsep Nasakom. Nah, karena ada konsep Nasakom. Jadi saya secara bergurau, mungkin tadi saya tulis menjawab pertanyaan di WA saya, Bung Karno itu tidak cinta siapa-siapa. Juga tidak istri-istrinya yang dia tulisi masing-masing dapat surat romantis itu. Bung Karno itu hanya cinta dirinya sendiri dan gagasannya. Nah, Nasakom itu gagasan beliau, nggak main-main. Bukan hanya mendamaikan Indonesia, mempersatukan Indonesia, dunia pun mau dia persatukan dengan konsep Nasakom itu. Sehingga ketika Pak Harto mendesak-desak Bung Karno untuk membubarkan PKI dan menghapuskan Nasakom, kalau saya tidak salah Bung Karno pernah bilang, mau ditaruh di mana muka saya ini?
Karena dia udah ngomong ke dunia bahwa tentang keunggulan konsep itu. Keunggulan konsep Nasakom itu, gitu ya. Jadi indirectly Bung Karno tidak membubarkan PKI karena itu akan merusak konsep Nasakom itu. Sehingga hari-hari itu sekarang orang tidak ngalamin lagi, saya ngalamin, ada usaha, ada cerita beredar Bung Karno akan membubarkan PKI tapi membuat partai komunis lain. Apakah namanya komunis apa tidak? Tapi cerita yang beredar, tokoh yang akan memimpin partai itu namanya Nyoto. Nyoto itu anggota politbironya PKI ID, Tapi kemudian Nyoto tidak dihukum mati waktu itu ya? Nyoto hilang. Katanya ya, saya kan dekat dengan lingkungan keamanan waktu itu. Ada berita, ada cerita, dia diciduk di depan Hotel Indonesia pada suatu hari dan menghilang di salah satu pulau di Teluk Jakarta, dibunuh di situ. Bahkan dikatakan dibunuhnya itu dicekek. Itu gak ada buktinya. Saya cuman bilang itu saya dengar. Nah, tapi mayatnya sendiri nggak pernah ada. Tidak pernah ketahuan. Yang jelas ide Bung Karno untuk membangun partai baru setelah membubarkan PKI itu pasca G30S ya? Iya. Ini hari-hari setelah G30S. Tidak lama setelah Gestapo. Masih hangat. Bung Karno masih bebas dan Pak Harto masih berhati-hati menghadapi Bung Karno begitu. Jadi akhirnya PKI tidak dibubarkan oleh Bung Karno seperti kita ketahui. Kemudian lewat Super Semar, Pak Harto membubarkan PKI, dan perlahan-lahan cerita Nasakom nggak kedengaran lagi kan. Orang sudah menganggap PKI sudah dibubarkan, Nasakom tidak diperhatikan lagi. Kira-kira begitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika membubarkan PKI berlandaskan Super Semar itu, kan orang mengatakan gak jelas itu sampai sekarang Super Semar itu konsep yang benarnya itu apa? Memang ada Super Semar itu menurut versi yang memberikan limpahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto? Ada, tidak disebutkan soal PKI kan? Soeharto menggunakan itu surat itu untuk membubarkan PKI. Tentu saja boleh dipersoalkan orang. Kan nggak ada. Bahkan kemudian Bung Karno lewat Lemena kalau nggak salah, sehari apa 2 hari setelah Super Semar keluar, Lemena itu Waperdam itu memperingatkan Soeharto bahwa bukan itu maksudnya Super Semar itu. Tapi kan politik itu kan bukan konsep mengonsep. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat? Ya pasti bukan itulah, karena surat perintah itu tidak mungkin bisa membubarkan partai politik kan kalau kita enggak, maksud saya Bung Karno membantah, menolak bahwa legal membubarkan PKI dengan Super Semar. Jadi dikirim orang mengatakan pada Soeharto, kamu salah, nggak bisa begitu. Tapi Soeharto kan sudah berkuasa waktu itu. Dia sudah berkuasa. Yang lucu, Super Semar itu, Kopkamtib itu, kan ini tidak langsung berhubungan. Kopkamtib itu tidak dibikin oleh Bung Karno, itu dibikin oleh Soeharto sendiri. Karena alasan Soeharto ada di buku saya ada, ketika ketemu Pak Harto di tanggal 3 Oktober di Istana Bogor, itu Pak Harto mengangkat Soeharto tanpa surat pengangkatan, mengurus ketertiban, keamanan, pemulihan keamanan, ketertiban apa begitu. Lalu Soeharto membuat keputusan, menerjemahkan kebijakan Soekarno itu, beliau membuat keputusan mengangkat dirinya sebagai Pangkopkamtib. Jadi tidak ada tanda tangan Soekarno yang mengangkat dia jadi Pangkopkamtib. Dia mengangkat dirinya sendiri. Ya, berdasarkan
ucapan Soekarno yang menyerahkan kekuasaan keamanan, ketertiban dan keamanan kepada Pak Harto. Itu kan ada yang mengatakan bahwa Super Semar itu kan cuma Soekarno lisan saja. Enggak, kalau Super Semar itu Memang ada surat. Ada suratnya. Kan ada cerita ketika pulang dari Bogor, Amir Mahmud kan ikut. Dia keluarkan senter, dia baca di mobil. Dia bilang, wah ini luar biasa ini. Jadi barang itu ada. Dan di kantor saya, suka datang, selalu datang ikut diskusi. Di Institut Peradaban seorang tua kolonel. Dulu pembantunya Ali Murtopo. Namanya Kolonel Gianto, Sugianto. Jadi dia ada di Kostrad malam itu, dia diperintahkan memfotokopi Super Semar itu. Berapa lembar? Katanya ada yang versi 1 lembar, ada versi 2 lembar. Dia menurut ingatan dia 2 lembar. 2 lembar ya. Masalahnya zaman itu kan nggak ada mesin fotokopi. Iya. Ya? Nah, disalin ulang mungkin ya. Enggak. Jadi dia teringat Pak Gianto ini teringat bahwa ada temennya yang dulu terlibat Permesta orang Manado. Siapa namanya? Nama Manado. Bukan. Punya kamera. Zaman itu hebat itu. Yang instan apa namanya? Polaroid. Ya, Polaroid. Ya. Jadi dia ke rumahnya malam-malam karena jam malam kan. Gedor, buka, dipotret, ditempel kata dia, ditempelkan di kaca di jendela, baru dipotret pakai Polaroid. Itu dibawa kembali ke Kostrad. Nah, dia tidak tahu lagi di Kostrad itu kemana surat asli itu. Di kemudian ada cerita, di kemudian hari, waktu itu Mayor Jenderal Sucipto atau Brigadir Jenderal Sucipto dari G5 Koti waktu itu, G5 apa G berapa, tapi pejabat penting di Koti, Pak Cipto itu yang memegangnya terakhir katanya. Sudah itu nggak ketahuan di mana. Tapi dokumen-dokumen penting di Indonesia ini kan setelah dipergunakan sekali kan nggak diperhatikan lagi. Itu banyak kejadian. Ya, karena bangsa kita tidak cinta data. Ya begitu, begitulah kira-kira. Tapi Prof, yang menarik adalah Partai Komunis Indonesia itu waktu itu kan dianggap terbesar nomor 3 di dunia. Ya betul. Setelah Uni Soviet, Cina atau Cina Uni Soviet dan Indonesia. Ya. G30 SPK itu tanggal 30 September. Tapi 1 hari saja selesai itu pemberontakan. Ya. Saya kira mungkin kata pemberontakan itu mungkin harus dipikirkan kembali. Oke. Nih saudara, kita cuma berdiskusi tentang sejarah soal pro dan kontra. Ya betul. Jadi begini, ini agak panjang ceritanya, pengalaman pribadi. Begini, setelah pulang dari Amerika, selesai belajar di Amerika, saya pernah dipanggil ke Kejaksaan Agung. Rupanya ada dokumen yang saya kirim dari Amerika ke alamat teman disita oleh Kejaksaan Agung. Dokumen itu mengenai pemberontakan PKI tahun 26, pemberontakan PKI tahun 48. Dewan itu Semaun ya? Iya pokoknya generasi pertama itu, atau 48. Kalau Gestapo kan tidak perlu saya cari di Amerika. Meskipun sekarang mungkin tidak mudah lagi. Kenapa? Saya merencanakan menulis sebuah artikel tentang series pemberontakan PKI. Apa persamaannya? Persamaannya adalah baik tahun 26 maupun 48 juga 65 itu kalau terminologi komunis itu namanya putsch, pengambilan kekuasaan, bukan pemberontakan. Begitu. Jadi maka mudah dimengerti kalau orang-orang ada yang mengatakan nggak mungkin itu PKI berontak. Oh tidak, PKI itu kan partai besar. Mana nggak ada apa-apa. Kalau mau berontak kan gampang. Kalau mau berontak kan dipersiapkan. Kalau dipersiapkan kan berontak. Ada kekuatan. Memang tidak ada. Karena ini bukan rencana pemberontakan menurut saya. Tapi
Ini putsch pimpinannya saja. Oke. Nah, itu kalau Anda baca di buku saya kutip keterangan seorang sarjana Cina yang belajar di Cornell, bukunya sudah terbit, disertasinya di Jakarta, se-Indonesia. Tapi ketika saya mengutip itu keterangan dia yang dia tulis di jurnal. Apa itu? Percakapan terakhir Aidit dan Mao di Beijing. Percakapan itu direkam, disimpan dengan baik di arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan mahasiswa Amerika ini yang sekolah mahasiswa Cina yang sekolah di Amerika ini menemukan dokumen itu. Nah, dokumen itu tidak bicara mengenai pemberontakan, cuman berbicara mengenai menghabisi orang-orang yang kemudian diperkenalkan sebagai Dewan Jenderal. Okay? Para pemimpin angkatan darat saja, gitu. Jadi PKI tidak siap untuk pemberontakan secara komunis, massal, karena diserahkan aja, bereskan aja jenderal-jenderal angkatan darat itu. Nah, menarik kemudian juga, ini agak panjang bercabang-cabang ceritanya. Seorang peneliti sejarah Indonesia menemukan jenderal-jenderal yang terbunuh 1 Oktober pagi itu, Gestapo itu, ternyata semua jenderal yang aktif memberantas PKI, melawan PKI di Madiun. Menarik kan? Menariknya apa? Dendam. Sebab kata dendam ini bolak-balik muncul dalam perjalanan politik Indonesia. Menarik kan? Menariknya apa? Dendam. Sebab kata dendam ini bolak-balik muncul dalam perjalanan politik Indonesia. Soalnya begini, Prof. Salim, kan pada waktu itu Pak Harto pangkatnya Major Jenderal. Yang kena itu walaupun jenderal, ada juga yang cuma brigjen. Dan posisinya tidak lebih strategis dari Pak Harto. Yang waktu itu Pangkostrat Kenapa Pak Harto nggak diincar, sementara yang lain diincar gitu, yang bahkan pangkatnya atau posisinya lebih strategis? Begini, ini kalau tidak tahu sejarahnya juga orang susah mengerti. Begini, Soeharto itu di buku saya juga ada, hubungannya dengan Yani tidak bagus. Kenapa? Sama-sama dari Jawa Tengah. Ya, itulah yang mau saya katakan. Cerita ini bermula di Jawa Tengah ketika Soeharto Pangdam di Ponorogo. Salah seorang anak buahnya, komandan resimen atau apa, namanya Yani. Ketika Yani diangkat oleh Bung Karno menjadi Kasat, Men Pangat Kasat, Menteri Panglima Angkatan Darat Kasat, Soeharto nggak seneng. Karena anak buah dia jadinya. Iya, dia merasa dia yang lebih pantas. Hubungannya dingin dengan Angkatan Darat. Di buku saya mengenai Gestapo itu ada cerita pengakuan Jenderal Saidiman. Saidiman waktu itu kolonel di MBAD. Nah, itu dia di MBAD. Jadi dia tahu betul sikap dingin Soeharto kepada MBAD ini sebelum Gestapo. Artinya Soeharto bukan bagian dari klik Yani yang oleh PKI dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ngerti kan? Dan juga Kostrad waktu itu kan barang baru. Bukan kayak Kostrad sekarang. Sekarang punya berapa divisi, dulu nggak ada. Jadi seandainya terjadi perang waktu itu, Kostradnya itu, pasukan Kostrad itu ada di batalion-batalion. Yermark ada di Siliwangi, Kujang, ada di Diponegoro, ada di Brawijaya. Jadi tidak langsung di bawah Soeharto. Jadi tidak bisa dengan cepat dia gerakkan apa begitu. Jadi bukan termasuk jenderal yang dianggap dipandang waktu itu mungkin ya? Ya kira-kira itu organisasi Kostrad itu tadinya kan Caduat, Cadangan Umum Angkatan Darat, yang tugasnya adalah kalau di Amerika itu namanya
army, first army, second army, third army. Jadi sudah diberi tugas-tugas, misalnya ketika perang di Eropa itu, perang dunia kedua, itu kan ada army, ada yang dipimpin oleh Eisenhower, ada yang dipimpin oleh Patton, ada yang dipimpin oleh Omar Bradley. Jadi ketika para pemimpin politik yang merencanakan menyerang Hitler, yang mereka rundingkan siapa yang memimpin pasukan, dipilih Eisenhower, karena Amerika menyumbang paling banyak tentara untuk menyerang Jerman, gitu. Tapi tadinya itu komandan army saja. Nah, Indonesia itu mau bikin itu, ini gagasannya Jenderal Nasution mau bikin itu, tapi belum berkembang, terjadi Gestapo. Nah, di kemudian hari gagasan itu berkembang sehingga Kostrad sekarang mempunyai sejumlah divisi. Nah, mestinya memang begitu. Nah, orang-orang ini panglima ini, divisi-divisi itu directly under Panglima Kostrad. Jadi kalau Panglima Kostrad perlu tentara, dia nggak perlu minta ke Kodam. Dia punya pasukan di mana-mana. Ada di Cilodong, ada yang di Solo kalau nggak salah, ada yang di Malang, gitu. Ada divisi-divisi di situ, begitu. Jadi ini ada hubungannya dengan tuduhan orang bahwa Soeharto itu tahu Gestapo, dan dia tidak mencegah, karena dia tahu dia bukan dia nggak punya kekuatan, dan dia tahu Soekarno ada di balik situ. Jadi he was not in a proper position untuk bertindak. Apakah dia tahu Gestapo itu? Menurut penyelidikan saya, pengamatan dan penyelidikan saya, dia tahu. Tapi apa yang dia tahu, itu yang harus dipertanyakan. Sebab yang tahu Gestapo juga Bung Karno, Aidit, Omar Dhani, Latif, Suparjo. Apa yang diketahui orang itu masing-masing? Kesimpulan saya, yang mereka tahu bukan pembunuhan. Tidak ada rencana membunuh para jenderal. Bung Karno itu, Yani tahu dia tanggal 1 Oktober akan menghadap Bung Karno. Dan dia sudah punya firasat akan diganti. Karena ketegangan Bung Karno dengan Angkatan Darat itu memuncak. Tapi Soekarno kan sayang sama Yani. Itu bukan rahasia itu. Pada zaman itu maupun kalau Anda selidiki dokumen-dokumen yang ada, Yani mau dijadikan Waperdam 4. Sebab Waperdam itu ada 4. Ada Banrio, ada Hairul Saleh, ada Lemena. Mau ditambah 1 dengan Yani. Itu kalau penculikan itu berhasil. Sebab saya menyebut penculikan itu adalah bagian dari usaha daulat. Mau di daerah sini loh, lu gak usah jadi kasar deh, gue jadikan lu Waperdam 4. Diculik dulu tapi dijadikan Waperdam. Ya, makanya saya sebut tuh daulat. Sebab daulat ini sejarahnya panjang dalam revolusi Indonesia. Masih ingat Soekarno-Hatta diculik di daulat, Kerengas Deklok. Masih ingat Syahrir pernah diculik di Solo. Masih ingat Dr. Mawardi diculik di Solo, hilang, meninggal. Yang lain nggak meninggal. Bung Karno sehat walafiat, Syahrir sehat walafiat, ada beberapa nama lain lagi. Tapi culik itu dalam bentuk daulat, dalam bentuk culik itu banyak sekali dalam sejarah Indonesia zaman revolusi. Jadi nampaknya Bung Karno bekerja dalam pola itu. Nah, yang menjadi soal adalah, lah kok terbunuh? Dan on the spot lagi terbunuhnya. Iya. Jadi pertanyaan terpenting kalau kita bicara Gestapo, sebenarnya siapa yang membunuh jenderal itu? Siapa yang menyuruhnya? Ya.
Aidit tidak mungkin menyuruh membunuh. Oke. Karena dia tahu kalau jenderal-jenderal itu terbunuh, tentara ngamuk, PKI nggak bisa lawan kan? Iya. Oke. Soekarno juga tidak, Omar Dhani juga tidak. Omar Dhani itu bukan komunis. Omar Dhani itu cuman pengagum Bung Karno. Dia itu terpukau terhadap Bung Karno. Oke. Ya, bukan soal ideologi. Oke. Begitu. Nanti ada hubungannya dengan Bukan soal ideologi tapi soal kegantengan ini. ya juga ada Kalau faktor. Mardani kan juga gagah orangnya. Bung Karno suka orang gagah kan. Iya. Tapi ada faktor lain juga. Hmm. Omar Dhani itu kan baru 10 tahun disumpah jadi prajurit, sudah menjadi KSAU menggantikan Surya Dharma. Itu tidak diterima oleh orang Angkatan Udara, tentu tidak berontak, cuma nggak seneng. Oke, karena itu dia bergantung. Bergantung kepada Soekarno. Kebetulan Soekarno itu senang kepada Omar Dhani, dan Omar Dhani perlu gantungan, bukan ideologi. Yang banyak keliru sekarang ini kan orang-orang Angkatan Udara yang mengatakan kok PKI, kok Angkatan Udara dituduh PKI. Omar Dhani tidak dituduh PKI, dia Soekarnois. Oke. Begitu. Ya, Prof. Salim Said, ya. Sebenarnya kan tidak tegas tuh Prof. Salim Said. Sebenarnya ini Gestapo ini siapa mastermind-nya? Itu sampai sekarang juga tidak jelas. Tidak jelas. Siapa sebenarnya? Begini, lebih penting lagi itu pertanyaan, siapa yang membunuh jenderal-jenderal itu? Siapa itu yang menyuruh membunuh ya? Siapa yang memutuskan, memerintahkan bunuh jenderal-jenderal itu? Apa ada atau tidak, sebenarnya tidak ada perintah? Ada kemungkinan, saya tulis juga di buku saya, ya, bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah tentara-tentara yang di zaman revolusi itu kader komunis. Jadi pasukan, menurut sumber-sumber saya, ya. pasukan yang dibawa oleh Untung dari Semarang di apa namanya, Cakrabirawa itu di zaman revolusi adalah orang-orang laskar minyak, komunis. Apakah itu? Ya, bisa juga kejadian perintahnya tidak jelas. Hidup atau mati. Ya, jadi orang prajurit itu, ya kalau tidak bisa ditangkap baik-baik, sikat aja. Kira-kira itu. Jadi ada sejumlah penjelasan ya yang bisa dipakai untuk menduga siapa sebenarnya yang merintahkan pembunuhan itu. Jadi itulah yang paling penting menurut saya. Jadi seorang Prof. Salim Said pun sampai sekarang pun masih misteri hal seperti itu ya. Iya. Untuk mengatakan bahwa firm ini adalah siapa itu ya. Ya, nggak jelas. Artinya kalaupun kita nonton film pengkhianatan G30 SPKI itu gimana? Ya, dia lebih menceritakan persoalan lebih banyak itu latar belakang sosial politiknya. Dia film itu tidak menjawab persisnya siapa yang membunuh para jenderal itu. Ada juga yang menarik begini, Prof. Salim ya. Di zaman Bung Karno itu kan dua kekuatan yang saling bersaing kan Angkatan Darat dan PKI. Dan ada faktor Bung Karno di situ. Salah satu skenarionya mengatakan karena Bung Karno divonis akan meninggal kan, sakit dan tidak akan sembuh lagi, maka PKI khawatir mereka akan disikat oleh Angkatan Darat. Ya, itu betul. Daripada mereka disikat, mereka dahului. Ya, betul. Itu kan teori yang seperti itu yang sering muncul. Ya, betul. Sampai kemudian Lemena dalam salah satu acara peringatan Gestapo mengatakan, coba itu dokternya ditanya sama kita. Kita bilang belum akan mati Bung Karno. Saya ingat itu. Jadi memang pemikiran itu, penjelasan itu adalah kepanikan Aidit
Jadi Aidit panik, lalu dia memerintahkan Syam Kamaruzaman untuk memfasilitasi tentara-tentara yang ya kalau mau disederhanakan kiri. Karena mereka ini menganggap apa yang mereka sebut Dewan Jenderal itu kanan. Jadi ada gerakan ini kiri di dalam tentara. Bourgeois, Jenderal Bourgeois. Ya whatever lah. Begini, nah ini juga menarik. Ada gerakan kiri di dalam tentara. Di kemudian hari nanti Anda akan ingat berselingkungan. Ini berkaitan dengan itu. Apa ceritanya? Bermula pada peristiwa Madiun. Belum selesai peristiwa Madiun, Belanda menyerang Jogja. Pak Dirman mengajak bersemua, tidak peduli kiri apa kanan, perang melawan Belanda. Pendudukan Belanda yang menyerbu Jogja. Ada perintah tertulis Pak Dirman. Dan saya dapat di arsip Belanda. Pak Nas, Jenderal Nasution, tanya saya, "You dapat dari mana dokumen ini?" Saya bilang, ini kan dari dokumen Belanda. Tapi yang penting adalah akibatnya, orang-orang tentara yang terlibat Madiun, tidak lagi diseleksi masuk TNI setelah tahun 50-an. Mereka ada di dalam TNI. Karena itu, Pak Harto kan pernah bilang, untung itu binaan Alimin. Pak Harto tahu karena Pak Harto komandan Resimen Solo. Salah satu anak buahnya namanya Untung. Dan itu bukan rahasia Untung itu. Ini zaman revolusi, tidak terlarang. Dia berhubungan dan dibina oleh Alimin, tokoh senior PKI. Dan banyak lagi cerita siapa binaan siapa. Nah, orang-orang ini masuk di Angkatan Darat. Nah, orang-orang ini menduduki banyak posisi penting. Jadi menurut saya, orang-orang inilah yang memfasilitasi Syam Kamaruzaman, Bono, terus ada berapa orang yang melakukan pembinaan kepada PKI di dalam tentara. Nah, ini yang dipakai, Aidit tahu karena ini dilaporkan oleh Syam kepada Aidit, bahwa supaya ini dipakai untuk melawan para pimpinan Angkatan Darat, apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Nah, ini sama dengan cerita, bisa hubungannya dengan cerita Aidit kepada Mao pada bulan Agustus tahun 65. Jadi ada itu. Aidit panik, Bung Karno mungkin akan mati. Dia tentu berpikir, bagaimana menyelamatkan PKI? Loh, kita kan ada orang-orang tentara yang kita bina. Lalu ada cerita dari Untung, dia diminta oleh Bung Karno menculik para jenderal, tidak diperintahkan membunuh. Tapi kan Untung tidak menguasai pasukan di lapangan. Karena itu dalam satu keterangannya dia mengatakan dia tidak tahu menang. Dia ada di Sengko, Penas, kemudian sekarang di wilayah Angkatan Udara Halim. Waktu itu dia nggak ikut di lapangan. Jadi bisa jadi ini benar dong, Prof. Kalau dibilang bahwa ini adalah konflik internal Angkatan Darat antara yang pro PKI sama orang yang dianggap sebagai pro kanan Dewan Jenderal gitu, atau orang yang the have melawan tentara yang masih miskin. Call it what you want. Semua itu bisa dikatakan. Itu tapi inti persoalan adalah PKI mau menyelamatkan diri dari ancaman Angkatan Darat. Kalau Soekarno tidak di tempat. Kalau itu correctly ya, benar ya, correct gitu ya, bahwa PKI khawatir kalau Bung Karno meninggal dia akan disikat oleh Angkatan Darat. Tapi cerita selanjutnya bagaimana dia kemudian menyelamatkan diri ataukah dengan cara menyulik dan membunuh, itu soal yang masih gelap ya. Kita nggak tahu. Mungkin saya tidak tahu. Syam Kamaruzaman itu kan sampai sekarang pun masih ada yang ragu apakah dia dieksekusi. Lama. Seorang jenderal tanya pada saya, Lem, you tahu nggak Syam itu di mana? Nggak tahu, Pak. Ada kemungkinan dia tidak dibunuh.
Oke. Kenapa? Dia tahu banyak. Jadi ada apa-apa digali lagi, ada apa-apa dipanggil lagi jadi saksi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Itu salah satu tafsiran, belum tentu benar. Intinya, tapi kalau kita lihat bahwa memang ada nuansa persaingan untuk saling nyikat itu ya. Artinya PKI pengen sikat Angkatan Darat pengen sikat PKI. Oh, itu sudah berlangsung lama. Berlangsung lama. Sudah berlangsung lama. Meskipun artinya momentum G30 PKI, G3 Gestapo itu adalah momentum untuk ya saling sikat gitu ya. Iyalah. Gitu. Karena kalau yang lebih dulu Bung Karno terjadi meninggal gitu ya, yang sudah dalam posisi berkuasa itu adalah Angkatan Darat. Ya. Dan PKI akan ya Anda boleh mengatakan dihabisi, dikecilkan, dikerdilkan, itu terjadi. Sebaliknya ini yang terjadi, Soekarno tidak sampai mati dan dia sudah mulai mencoba anticipate kalau dia mati, ya, dengan menculik para jenderal. Dan itu artinya dia menyelamatkan ancaman terhadap PKI. Intinya adalah dia ingin menguasai Angkatan Darat di pucuk pimpinannya dengan kalau bisa Jenderal Kiri mungkin kan gitu. Ya, waktu itu disebut-sebut orang paling tidak di kalangan Angkatan Darat, orang yang direncanakan Bung Karno untuk memimpin Angkatan Darat setelah Yani hilang, itu siapa namanya? Rekso Samudro. Seorang Soekarnois. Dia bukan komunis, tapi dia kiri. Itu tingkah lakunya ketika memimpin operasi melawan PRRI di Sumatera Barat. Menurut orang-orang Sumatera Barat, sangat menguntungkan PKI. Ya, tapi waktu itu tentara yang PKI dan yang Soekarnois kan nggak bisa dibedakan. Begitu. Tapi itu sebabnya Rekso Samudro itu dilarang ketemu Bung Karno. Ketika dipanggil oleh Bung Karno ke Halim, dia ada di Kostrad saya kira waktu itu. Pak Nas melarang dia ke sana. Karena? Ya dia tahu. Harto kan menolak datang ke Halim. Dan tentara-tentara pada umumnya tidak mau datang. Nah, Rekso Samudro itu mau datang, dicegah oleh Pak Nas. Dibujuk, udah nggak usah. Kira-kira begitu. Kalau dia berhasil, itu kan a matter of, Anda harus bayangkan pidato Bung Karno, ucapan Bung Karno itu hukum pada waktu itu. Itu yang dicegah Soeharto. Jangan sampai Bung Karno pidato menyebut Soeharto, Bung Karno pidato menyebut Soeharto itu kontra revolusi. Kalau sudah dicap kontra revolusi, semua beramai-ramai gebukin Niu. Itu yang menyebabkan Soeharto menjaga jangan konfliknya dengan Soekarno, menyebabkan Soekarno menghukum dia sebagai kontra revolusi. Secara real tahun 65 itu kekuatan Bung Karno masih besar ya? Loh, besar itu tidak saja dia menguasai bedil, senjata, dia menguasai publik. Orang percaya betul. Soeharto 98 mungkin juga masih besar kalau dia mau adu kekuatan. Iya, tapi beda ya konteksnya. Sudah lain, konteksnya sudah lain. Tentara-tentara sudah berani terhadap Soeharto. Salah satunya yang paling berani adalah Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib dulu. Gitu. Nah, sekarang kita bicara konteks zaman sekarang. Kalau kita bicara konteks zaman sekarang, maka yang lagi rame ini namanya GN, Gatot Nurmantio. Jadi Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Jadi komunisme bangkit dengan gaya baru. Nah, saya ingin memulai dulu dari pernyataan itu, Prof. Salim. Ya, begini. Pendapat Prof. Salim bagaimana? Ya, itu kan tergantung tafsiran orang. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptaning
Saya bangga bangga sebagai anak PKI dan mengakui dua hal penting. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung, Jawa Barat. Dan mengakui bahwa banyak anak PKI yang ada di PDIP. Ada di PDIP. Ya. Oke. Dia tidak mengancam apa-apa. Ya. Jadi ancaman itu. Dan PDIP adalah the ruling party, partai pemenang. Ya. Ya. Nanti kita bisa menghubungkan dengan Jokowi. Ya. Jadi Ripka Ciptaning itu tidak mengancam apa-apa. Dia cuma mengatakan saya bangga sebagai anak PKI dan di dalam PDIP banyak anak PKI dan dia adalah tokoh PDIP di Jawa Barat. Oke. Nah, itu ditafsirkan orang atau bisa ditafsirkan orang bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Ya. Itu satu tafsiran. Ya. Tafsiran kedua artinya PDIP menganggap PKI itu nggak apa-apa. Oke? Oke. Tapi orang luar punya tafsiran lain. Apa tafsiran orang itu? PKI ada di dalam kekuasaan. Dan kalau mempelajari sejarah, menjelang Gestapo, yang mana sudah Nasakom, Ya. itu PKI pintar bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan PKI. Saya ingat betul tahun 64 manifest kebudayaan Manikebu kata PKI Ya. itu dibubarkan dan sumber-sumber kami waktu itu teman-teman itu konsep pembubaran dari Nyoto. Nyoto itu dekat sekali pada Bung Karno. Nyoto ini adalah seorang intelektual dan Bung Karno kan suka orang cerdas. Ya. Dan Bung Karno melihat suka bikin pidato Bung Karno juga. ya, dia penulis pidato Bung Karno. Ya. Dan Bung Karno melihat bahwa Nyoto itu perlahan-lahan menjauh dari Aidit, dari PKI. Ya. Ada macam-macam penjelasan. Salah satu penjelasan, Nyoto itu ternyata punya pacar di Moskow namanya Rita, orang Yahudi. Oke. Jadi bagi PKI itu nggak boleh mengkhianati istri. Oke. Itu rule-nya PKI itu dipegang ketat oleh mereka. Oke. Nah, jadi Aidit tidak senang kepada Nyoto, Soekarno memanfaatkan. Oke. Jadi artinya Nyoto sebagai orang komunis yang menganggap manifest kebudayaan itu anti komunis, itu Manikebu harus dihancurkan. Keputusan dibikin konsiderannya oleh Nyoto ditandatangani Bung Karno. Itu saya ingat betul karena setelah pelarangan itu orang-orang Manikebu itu manifest kebudayaan itu terkejut. Mereka dituduh kontra revolusi. Mereka cari info. Dan mereka kan banyak dekat dengan tentara. Sebab tentara kan membantu orang-orang yang tidak komunis, melawan komunis. Oke? Mereka dapat informasi itu. Dan menurut saya logis sekali. Logis sekali. Nah, itu adalah model bagaimana orang komunis di dalam kekuasaan menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan interese PKI, komunis gitu. Dan itu pada era sekarang justified apa yang dicurigain. Begini, kan kita tidak punya belum punya bukti begitu. Tapi kan orang punya ingatan. Artinya ada track record. Ada track record. Ada lagi harus ditambahkan. Setelah Gestapo, Orde Baru itu mendapat dukungan mahasiswa. Saya masih ingat saya aktivis waktu itu dan mendorong-dorong, lama-lama capek lihat Pak Harto sabar menghadapi Bung Karno. Perlahan-lahan, step by step. Nah, orang-orang tokoh-tokoh mahasiswa ini harus dipelajari sejarahnya. Mereka itu adalah kebanyakan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang Katolik yang sangat anti komunis. Mereka menggunakan hubungan itu.
Mungkin Anda pernah baca hubungan baik antara mahasiswa Katolik dengan CSIS, ya. Dan di tempat-tempat lain anak-anak Masyumi itu PSI banyak. Mereka banyak berhubungan, memberi info, memberi counsel, dorongan, mau bertindak gitu. Nah, kalau PKI dapat kesempatan yang sama, berada di dalam pemerintahan, apakah mereka bodoh tidak melakukan itu? Ya kan? Jadi orang-orang yang punya ingatan masa lalu curiga, ketakutan, bahwa PKI, anak-anak PKI itu bisa menggunakan kesempatan itu. Tapi ini tidak berarti, ini harus saya tekankan, PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Kalau di Uni Soviet saja mereka berkuasa 70 tahun, bubar. Cina berubah dengan satu ucapan Deng Xiaoping yang terkenal. Yang penting bukan kucing berkulit putih atau hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Itu kan sudah meninggalkan ideologi komunis. Nah, kenapa di Cina tidak dibubarkan Partai Komunis? Karena orang Cina ini pinter, belajar dari Uni Soviet. Karena dibubarkan Partai Komunis di Uni Soviet, Rusia tidak punya alat mengontrol masyarakat. Jadi terjadi pergolakan terus kan. Di Cina tidak. Partai Komunis Cina itu ada, dan itu adalah aparat dari kekuasaan mengontrol rakyat. Sebenarnya Cina. Bukan ideologinya lagi ya? Bukan ideologi. Karena memang kalau kita ke Cina itu tidak seperti tahun awal-awal 80-an awal atau 90-an awal yang terasa sekali hawa ininya, hawa komunisnya. Kalau sekarang kan relatif lebih bebas. Bukan relatif, sangat bebas. Sangat bebas. Orang bolak-balik berbisnis, bisnis trip dan lain sebagainya. Kalau Anda ke Tiongkok, lalu masyarakatnya juga keluar negeri dan lain sebagainya, bebas saja. Anda tahu nggak, anggur merah Prancis terkenal, terbanyak terjual di Beijing. Pemilik mobil Rolls Royce, mobil termewah di dunia, itu kebanyakan di Beijing. Di Beijing. Nggak ada masalah lagi. Ada orang kaya seperti Jack Ma. Dengan bahasa Inggris yang lancar. Dengan kekayaan yang juga. Jadi dari segi itu, Cina bukan lagi dari Cina. Jangan ancaman komunis yang dilihat. Tapi ancaman Cinanya. Ancaman otoritarianisme Cina. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan komunis, you mau apa? Lebih banyak pengaruh dari kekuatan yang bersumber dari kekayaan. Artinya mereka mempertahankan Partai Komunis Cina itu karena sebagai alat untuk mengontrol masyarakat agar bisnis tidak terganggu. Sebab itu barang kan sudah lama Partai Komunis itu. Eman-eman kata orang Jawa, kalau dibubarkan, dipakai aja. Dan dipakai masih efektif ternyata. Uni Soviet tidak berpikir itu, tidak pakai eman-eman, dibubarkan aja. Jadi sekarang mereka nggak kuasa. Ada Partai Komunis di Uni Soviet, di Rusia. Di Rusia tuh ada. Tapi nggak laku. Nggak laku. Sama dengan pengalaman saya di Ceko. Kan Ceko kan tadinya komunis. Cekoslowakia dulu. Sekarang kan tidak komunis lagi. Anggota NATO. Pasar bersama Eropa. Saya ketemu ketua Partai Komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang. Saya bilang, "Iya ketua partai." "Iya, masih banyak anggotanya enggak?" "Ya orang tua," dia bilang. "Anak muda nggak tertarik." Itu adalah gambaran dari kemerosotan citra komunis. Jadi apa yang dikatakan Gatot Nurmantio itu sisi mananya yang harus kita aware, kita pahami, kita khawatirkan? Saya kan mengatakan komunisme sebagai ideologi itu sudah mati.
Tapi ada fakta sosiologis bahwa keturunan mereka masih ada, dan dalam sejarah perkembangan Indonesia itu banyak korban orang-orang komunis yang dibantai setelah kegagalan Gestapo. Artinya yang dikhawatirkan balas dendam. Ya, politik balas dendam. Ya, tapi kata itu tidak dipakai oleh siapa? Normantio. Normantio. Ya. Kalau tafsiran saya adalah itu. Kalau mereka berpengaruh di kekuasaan dan dia mengidentifikasi orang-orang atau kelompok yang menyebabkan teraniayanya bapak mereka, mereka akan pakai tangan kekuasaan. Logika saja. Oke. Nah, itu yang harus ditekan. Lah, kemudian pula yang jadi harus diperhatikan orang, saya tidak tahu apakah Normantio, dia mestinya lebih tahu dari saya. Fenomena bahwa Jokowi itu adalah seseorang yang jadi presiden karena dukungan utamanya datang dari Megawati. Kemudian yang lain-lain ramai-ramai mendukung dia. Sekarang terulang lagi kan. PDIP mendukung anaknya jadi wali kota Solo, mungkin wali kota Medan, lalu semua ikut-ikut ramai di situ. Tapi bukan Jokowi sendiri. He is not that powerful. Nah, because he is not that powerful, maka dia gampang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam PDIP. Nah, yang mungkin juga ada XX anak PKI gitu ya? Bukan mungkin, sudah diakui oleh Ribka Ciptani. Dia pakai apa tidak pengaruh banyak anak-anak PKI itu pandai-pandai dia lah. Logikanya kan dia pakai. Kalau dia nggak pakai itu dia bodoh sendiri. Sebagai contoh, Prof. Salim Zaid ya, misalnya kan terkesan pemerintahan Jokowi ini sangat alergi sama kanan, gerakan kanan. Maka muncullah idiom ya kan, radikalisme, macam-macam, dan bahkan ejekan seperti kadrun dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan yang berusaha mempengaruhi, kan secara ideologis pasti mereka tidak suka dengan yang kanan kan? Artinya mereka mau singkirkan yang kanan. Begini, agak panjang cerita. I'll try to make it short. Begini ya, Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Saya nggak percaya. He is not that intelligent to be cultivated by the communists. Dan dia itu sebenarnya jadi presiden karena orang tidak menemukan calon yang mereka sepakati. Dan dia lagi populer waktu itu pun juga dicurigai popularitasnya di Solo itu benar apa tidak, apa dia sehebat itu. Tapi kan kemudian Megawati yang menurut Sabam Sirait, itu di buku saya ada itu, dia nggak bisa melawan Prabowo. Waktu itu kan berhadapan Prabowo dengan Megawati. Jadi kata Sabam, sudahlah Mega, kau tidak laku lagi dijual. Itu persis kalimatnya Sabam Sirait. Tiba-tiba hilang. Itulah kalau Anda berusia 77 tahun. Dan yang mewawancarai belum tentu ingat semua juga. Banyak sekali. Jadi Sabam mendorong pilih aja lah Jokowi. Jokowi itu bukan kader partai. Jadi by accident dia jadi presiden. Ya dia senang aja, siapa sih yang nggak senang jadi presiden? Sudah wali kota, gubernur sebentar jadi presiden. Sebenarnya menurut saya dengan segala hormat, saya sangat hormat kepada keberanian Pak Jokowi. Dengan segala hormat saya mengatakan ada dua kemungkinan dia jadi presiden. Dia terima jadi presiden. Pertama memang nggak ada
calon waktu itu Ya. yang disepakati Yang dapat bisa mengalahkan Prabowo. yang bisa mengalahkan Prabowo. Oke. Dan yang kedua, beliau terlalu berani. Besar kemungkinan beliau terlalu berani itu karena dia tidak tahu sejarah politik Indonesia. Terlalu berani dalam konteks apa, Prof? Ya, dia terima jabatan itu. Oke. As if everything we can do. Oke, artinya dia apa ya? Sedikit naif gitu ya. Ya, kata yang terbagus Iya. adalah naif, meskipun banyak orang nggak mau terima itu. Ya. Ini mau jadi presiden? Dalam pengertian yang seobjektif mungkin kan memang. Ya, begitu. Gitu. Jadi saya sayang, kasihan kepada Pak Jokowi karena dia terlalu berani menerima jabatan itu. Oke. It's too difficult for him. Even was difficult for Soeharto. Soeharto kan digulingkan. Iya. Soekarno digulingkan. Gus Dur tidak bisa berbuat Iya. apa-apa. Agak lumayan kan SBY. Ya, bisa 10 tahun Ya. pasti. Jalan baik. Ya. Nah, tapi Amerika pun bisa kecelakaan mendapat presiden kayak Trump. Luar biasa. Saya sekolah dan tinggal di Amerika 10 tahun. Saya nggak bisa bayangkan Amerika. Prof. Salim ingin mengatakan bahwa sekarang ini Amerika sama Indonesia sedang kecelakaan gitu. Well, biarlah orang lain menyimpulkan itu. Saya cuma bilang. Saya sebenarnya dari tadi serius banget, Prof. Salim. Ya, saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Oke. Oke. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Gitu. Nah, Misalnya, kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. ada isu seperti itu ya. Ya, Jadi sobat daerah sekalian, itu isu itu berhembus kencang, tapi memang tidak pernah buktikan. dibuktikan, tidak pernah diklarifikasi. Jadi Ya. kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan, tapi ya tidak berjalan begitu saja sebagai isu. Tapi kembali lagi ke tadi, kita tahu kan the ruling partinya PDIP, dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Ya, at least orang menganggap demikian. Ya, lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan seperti contoh Nyoto tadi yang membubarkan Manikebu, apakah itu sekali lagi, Prof? Apakah itu yang kemudian performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti kanan dengan slogan-slogan ya tadi radikal, kemudian kadrun dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu. Dan itu muncul memang bukan sebuah karangan, tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Ya. Nah, itu. Saya mau mohon maaf. Ya. Kepada Pak Jokowi dan kepada orang yang melihat seperti yang apa jelaskan itu. Iya. Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Oke. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki. Oke, oligarki ya. Oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Oke. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligarki itu harus bermodalkan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi?
tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa Ya, keluarkan keputusan. tanda tangan, Ya. singkat kita persingkat saja. Ya. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, ya, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, Ya. ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Ya. Oke, itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Jadi ada kepentingannya, saya nggak sebut nama saja, tapi Yeah. everybody knows. Mr. X, ya, apa kepentingannya? Mr. Z, Mr. B, Mr. Y, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi dan dia merasa nyaman, itu jalan. Misalnya sekarang ada teman menganalisa undang-undang, jenis undang-undang. Ya. Dia bisa mengidentifikasi, dan saya tidak perlu mengulang di sini. Oh, ini proyeknya Golkar. Ya. Ini proyeknya Gerindra. Ini proyek PDIP. Ini proyek PDIP. Ini proyeknya Surya Paloh gitu ya. Oke. Dan macam-macam. Itu punya proyek untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau salah dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan melalui undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Dan imbasnya ke Jokowi sendiri yang dianggap endorsement. Di-endorse atau tidak. Ya. Tapi kalau itu berhasil di DPR, ya, menjadi undang-undang, Ya. yang akan memikul beban itu adalah Jokowi. Ya, let's say undang-undang yang memperlemah KPK. Ya, Kan itu proyek banyak pihak itu. ya. Dan Pak Jokowi mengendorse itu Ya, dengan tanda ya. tangannya. Nah, dia jadi sasaran kritik kan sekarang. Ya. Salah satu yang menarik kemarin, juru bicara KPK yang dulu kan mengundurkan diri. Ya, Febri Diansyah. Febri Diansyah. Ya. Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang karena Jokowi telah memperlemah KPK. Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi. Dia tidak cukup. Ya. Itu kan satu tafsiran Ya, saya. ya, oke. Belum tentu benar. Ya. Oke. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, Oke. yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult. Sekarang misalnya ya, kembali kepada isu G3 PSPI, Prof ya. Apa kira-kira relevansinya? Ngotot sekali nih, ada pihak yang ingin memutar film G3 PSPKI. Ya. Tapi di sisi lain, katakanlah kekuasaan ya, itu berusaha membloknya. Ya. Apa yang Anda mau dijelaskan? Ya, apa keuntungan kerugiannya? Begini, Pihak yang mendorong itu, pihak yang ingin memblok itu. yang mau mendorong itu kan ketakutan sejarah dilupakan. Anda jangan lupa, sekarang sedang ada debat yang melibatkan Menteri Pendidikan Makarim, Ya, yang mau menghilangkan sejarah. yang katanya mau menghilangkan pelajaran sejarah. Apa sih kepentingan menghilangkan sejarah? Supaya dosa-dosa masa lalu Anda dihapus. Ya, Kalau Anda glorious di masa lalu, Ya. Anda nggak mau sejarah itu dihapus. ya, Karena dengan itu Anda dikenang orang Ya. dengan baik. ya, Jadi Anda lihat kepentingan. Sejarah ini adalah alat politik. ya. Disadari atau tidak disadari, direncanakan atau tidak direncanakan. Nah, jadi yang mau film itu diputar adalah orang yang ingin rakyat tidak lupa. Yang kita lagi melawan lupa. Dan kalau menonton film itu memang ya PKI kiri sangat dirugikan Ya iyalah. dan Pak Harto sangat diuntungkan. Ya. Tapi kan tidak Dan nothing to do dengan era reformasi, mungkin itu juga yang menyebabkan Pak Jokowi malas jadinya. enggak. Dia tidak mendapatkan benefit. Tahun lalu Pak Jokowi nonton, jangan lupa itu. Tapi terpaksa kelihatannya itu. Ya, itu Karena nggak tidak enak. penting. Dia terpaksa apa tidak. Sebab dia tahu ada kepentingan yang
di Bali film itu diputar. Oke. Nah, yang nggak mau di film itu diputar, yaitu yang tadi, hapuskan sejarah. Karena sejarah itu merugikan kami. Begitu. Terakhir, Prof ya, sebenarnya ya setelah ngomong banyak hal, kita sendiri sebenarnya separuhnya antara terang dan tidak terang peristiwa G30S itu. Karena banyak sekali argumentasi yang mengatakan ya, firm PKI, tapi ada argumentasi lain yang tidak PKI. Hari ini juga sama, bahwa ada sejumlah argumentasi yang mengatakan PKI akan bangkit, bahkan dengan gaya baru, tapi argumentasi lain mengatakan, oh udah nggak laku. Bahkan di Cina pun sebenarnya bukan PKI, bukan komunis yang berkuasa, tapi sebenarnya duit yang berkuasa. Oke, ada dua masa yang saling pro dan kontra. Nah, untuk masa lalu, apa nasihat Prof? Ini sebagai closing statement. Untuk masa lalu yang tadi, untuk masa sekarang, apa juga nasihatnya? Untuk masa lalu, kita harus belajar sejarah. Bahwa sejarah itu membuka tafsiran-tafsiran, silakan saja. Compete. Supaya sehat, kita harus compete. Compete itu apa sih? Bersaing di dalam berkompetisi di dalam memberi arti kepada sejarah. Sepanjang ada kebebasan. Ya harus ada kebebasan. Kalau nggak ada kebebasan, tidak ada kompetisi. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harus kita pertahankan. Kepada masa lalu adalah Anda tidak punya masa lalu kalau masa datang. Kalau Anda nggak punya masa lalu, you are condemned to repeat the mistakes of people before you. Gitu saya kira. As a matter of fact, saya memenuhi undangan Anda ini. Anda udah lama mengundang saya. Iya, sobat daerah sekalian, dalam beberapa kesempatan ngundang berkali-kali, tapi Prof. Salim Said menolak, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Padahal beliau paham betul soal sejarah ini, dan rupanya beliau sekarang ingin reveal apa yang beliau ketahui. Silakan Prof. Ya, saya mau karena saya harap berkontribusi di dalam understanding kita kepada sejarah. Kalau ada orang merasa understanding saya salah, by all means silakan dibuka. Karena saya tidak punya kepentingan politik. Saya punya kepentingan negeri ini aman, tentram, jangan berkelahi terus dengan cara-cara kampungan. Jadi silakan debat. Dan saya kan tidak punya sikap. Berdebat cara kampungan itu adalah berdebatnya saling menghina. Ya, itulah. Atau mengutip sumber sejarah yang salah. Memperbodoh bangsa. Saya nggak mau memperbodoh bangsa. Atau hoax ya, itu ya. Nah, itu istilah kerennya kan hoax. Ya, itu saja saya kira yang mengapa saya mau datang memenuhi undangan Anda. Jadi juga kalau di televisi ya jangan ada intimidasi juga untuk mengungkapkan sejarah yang sesungguhnya, Pak, ya. Kadang-kadang kan televisi banyak sekali larangannya. Larangan ini, larangan itu, sehingga generasi muda tidak bisa belajar sejarah sebenar-benarnya. Oke, Prof, ada lagi, Prof? Mungkin itu aja. Jadi hari-hari ini saya besok diundang. Sebenarnya sore ini saya diundang TV One, karena sudah mau ke sini, saya bilang lain kali, sebab besok saya diundang lagi TV One, ILC. Jadi saya akan datang lagi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya bilang saya nggak mau berpidato. Kepada Anda kan juga saya katakan, saya nggak mau berpidato. Saya menjawab, sebab saya sudah menulis, dan sudah bicara banyak. Tapi mudah-mudahan dengan media sosial ini kan itu kan documented secara audiovisual, sehingga pemahaman generasi muda bisa lebih komprehensif kan. Mudah-mudahan. Karena kalau di televisi kan ada durasinya. Nah, makasih banyak Prof. Makasih kembali. Mudah-mudahan sehat ya. Makasih. Dan terus bisa memberikan pencerahan bagi bangsa ini, termasuk sejarah-sejarah yang masih kelam atau sengaja dikelamkan. Ya, sobat daerah sekalian, itu tadi dicecar dialog cerdas secara refli dengan Profesor Salim Said.
soal G30S PKI dan juga soal kebangkitan PKI era saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan masuk. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.